Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar simulasi komunikasi digital. Nah, kali ini di simulasi komunikasi digital, kita belajar pada kompetensi dasar 34, yaitu menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Untuk keterampilannya, kalian mengoperasikan perangkat lunak mengolah angka. Nah, di sini kita akan belajar Microsoft Excel. Nah, untuk jurusan perbankan itu kita sudah belajar aplikasi Microsoft Excel, yaitu pada pembelajaran mata pelajaran spreadsheet ya. Nah, untuk simulasi komunikasi digital ini kita juga ada belajar mengenai pengolahan angka. Nah, untuk mengingat kembali, kita buka jendela Microsoft Excel-nya. Di sini kita memakai Microsoft Excel 2016. Di bagian sini ini adalah worksheet. Kita ingat kembali ya, yang di sini untuk mengetikkan ini adalah worksheet. Sedangkan di bawah sini ada tab sheet. Sini ada sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Di bagian sini ini adalah quick access bar. Di sini ya, quick access toolbar. Yang ini seperti formula, data, home dan sebagainya itu namanya bar. Sedangkan toolbar, contohnya di sini satu ini word text, contohnya toolbar. Sedangkan title bar itu adalah judul di sini ya. Sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk size button di sini adalah untuk memperkecil atau memperbesar size-nya, atau untuk close di sini tanda silang untuk close. Nah, itu secara singkat bagian-bagian dari Microsoft Excel. Untuk sel di sini, ketika kita mengeklik satu sel di sini, klik sel aktif. Nah, ini namanya sel. Sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Sedangkan kolom di sini antara huruf A sampai dengan seterusnya itu namanya kolom. Sedangkan baris itu yang ke bawah, angka 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah rows atau baris. Sedangkan ini adalah number, nama bar. Di sini A2 artinya adalah sel A2. Kita klik di sini berarti kolom A baris kedua di sini ya. Nah, untuk seterusnya ini ada scroll bar horizontal. Ini scroll untuk menggeser ke kanan atau ke kiri, sedangkan ini scroll bar vertikal untuk menggeser ke atas ataupun ke bawah. Nah, ini secara singkat pembelajaran untuk bagian jendela Microsoft Excel. Untuk selanjutnya di bagian ini kita akan belajar mengenai operasi perhitungan data menggunakan pengolah angka atau Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel pada saat menggunakan rumus, kita dapat menggunakan fungsi atau kombinasi dari beberapa fungsi. Fungsi dilengkapi dengan argumen yang berupa angka, label, rumus, dan alamat, sel, atau rank. Argumen harus ditulis dengan diapit tanda kurung. Ya, argumen harus ditulis dengan diapit tanda kurung. Fungsi logika pada Excel bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih suatu kondisi di hitungan Excel. Fungsi logika pada Excel biasa digunakan untuk membandingkan data dalam jumlah besar. Dengan fungsi ini pekerjaan olah datamu menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, jadi di simulasi komunikasi digital ini kita belajar Excel juga untuk fungsi logika ya. Fungsi logika itu banyak, ada beberapa. Di sini kita akan belajar yang pertama itu adalah fungsi logika if ya. Penggunaan fungsi if pada rumus Excel bisa digunakan secara tunggal maupun ganda atau bertingkat. Maksud dari rumus Excel if ganda adalah kita menggunakan fungsi if bersarang atau memasukkan fungsi Excel if ke dalam sebuah rumus if yang lain. Rumus if berguna untuk mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek benar atau salah, dan mengembalikan sebuah nilai lainnya jika kondisi yang dicek salah atau false. Nah, rumus fungsi if tunggal, kita belajar yang pertama adalah rumus fungsi if tunggal. Secara logika seperti ini ya, untuk menuliskan sebuah rumus pada Excel itu yang harus pertama kali ditulis adalah sama dengan, karena ini
rumusnya if, kita tulis if, terus tanda buka, logika, tes, terus di sini adalah koma. Jadi yang diperhatikan adalah di sini kita bisa memakai koma ataupun titik koma, itu tergantung dari pengaturan komputernya masing-masing. Kalau di sini saya memakai koma. String value if true, value if false. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya. Contohnya di sini adalah jika lebih dari 20, ini untuk nilai. Jika nilainya lebih dari 20 maka dinyatakan lulus. Dan sebaliknya jika kurang dari atau sama dengan 200, contohnya di sini. Jika lebih dari 200 nilainya maka dinyatakan lulus, dan sebaliknya jika kurang dari atau sama dengan 200 maka dinyatakan gagal. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat prakteknya. Nah, sini ya. Ini ada nilai simbik bisnis online spreadsheet ini namanya. Nah, jumlahnya berapa? Kita ingat lagi pada pelajaran sebelumnya. Untuk yang penjumlahan ya, kita pakai sum di sini agar kalian lebih ingat lagi. Nah, setelah itu kita enter. Nah, untuk ke bawah tinggal di gerak saja. Ini adalah jumlah nilai dari masing-masing nama, nilainya sekian. Nah, kita akan menggunakan rumus untuk keterangan ini. Jika lebih dari 200 maka dinyatakan lulus, dan sebaliknya jika kurang dari atau sama dengan 200 maka dinyatakan gagal. Jadi rumus yang harus kita gunakan adalah if. Bagaimana caranya? Kita coba ya. Untuk pertama adalah sama dengan if ya, kita perbesar agar lebih jelas. Nah, sama dengan if kurung buka. Ingat di sini jika lebih dari 200 maka dinyatakan lulus. Kita klik dulu jumlahnya yang pertama. Tadi kan lebih dari 200. Koma, kita pakai tanda petik untuk pernyataan lulus. Tanda petik 2 lagi. Nah, saya pakai koma. Nah, selain dari lebih dari 200 berarti kan di bawah 200. Nah, itu gagal kan. Selain itu berarti langsung saja kita petik tanda petik gagal. Setelah itu petik 2, kita kurung tutup, habis itu enter kita ya. Ingat ya di sini if, terus kurung buka, di sini G7 baris G, kolom G baris ke-7, diklik, itu adalah G7. Yang lebih dari 200, pernyataan yang pertama adalah lulus, selain itu adalah gagal. Nah, kita coba, kita enter. Nah, betul kan? Nilai yang di bawah 200 itu adalah gagal, yang nilai di atas 200 itu lulus ya, lebih dari 200. Nah, untuk ke bawah kalian tidak perlu menuliskan satu persatu rumus di sini, tapi ini cukup satu ini kalian drag ke bawah maka jadi semuanya ya. Nah, ini lebih dari 200, lebih dari 200, lebih dari 200 lulus, sedangkan yang kurang dari 200 adalah gagal. Nah, ini adalah contoh untuk if tunggal ya. Nah, kita kembali lagi ke save. Nah, itu untuk pernyataan yang pertama untuk rumus fungsi if tunggal. Selanjutnya, kita akan belajar rumus if ganda. Rumus if ganda atau rumus if bertingkat bisa juga dinamakan rumus if bersarang atau rumus if bercabang, atau dalam istilah lain disebut nested if function. Artinya di sini adalah if-nya itu lebih dari satu pernyataan. Tadi yang tunggal kan hanya satu if, sedangkan kalau if ganda itu berarti kan lebih dari satu if. Nah, contohnya di sini ada pernyataan jika lebih dari 200. Ini nilai ya, jika nilainya lebih dari 200 maka dinyatakan lulus, dan jika lebih dari 150 maka remedial. Selain itu dinyatakan gagal. Di sini kita lihat kan terdapat ada dua if ya, jika lebih dari 200 atau jika lebih dari 150. Berarti antara 150 sampai 200 itu remedial. Nah, bagaimana prakteknya? Kita lihat contohnya.
Nah, di sini contohnya kita lihat. Nah, kita belum jumlahkan, kita jumlahkan lagi ya sama dengan kayak tadi, pakai rumus sum agar cepat. Ini tinggal di drag dari sini. Nah, setelah itu tutup, enter. Nah, ke bawah tinggal di drag. Oke, jumlahnya sudah ada, kita tinggal ke sini ya. Nah, agar nilainya lebih besar, hurufnya lebih besar, saya perbesar. Di sini dilihat nilainya. Jika lebih dari 200 maka dinyatakan lulus. Jika lebih dari 150 maka remedial. Selain itu dinyatakan gagal, tidak lulus. Artinya di sini nilai antara 150 sampai 200 itu adalah tengah-tengah, yaitu remedial. Di bawah 150 itu tidak lulus dan di atas 200 itu lulus. Kita pakai sama dengan if kurung buka. Nah, kita klik jumlahnya di sini ya. Kita klik dulu jumlah yang pertama, yaitu jika lebih dari 200. Nah, koma, pernyataannya kalau lebih 200 itu adalah lulus. Kita petik 2 lagi. Kita pakai koma. Ingat ya di setiap komputer itu bisa pakai koma atau bisa pakai titik koma, tergantung settingan dari komputernya. Kalau di tempat saya itu adalah pakai koma. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita apa lagi? Nah, kita melakukan if lagi ya, karena ada itu if-nya. If kurung buka, pernyataan ini lagi kita klik. Tadi syaratnya apa? Jika lebih dari 150. Ini G20. G20 yang ini lebih dari 150, kalau 150 itu tanda petik kenyataannya adalah remedial. Terus dipetik lagi, petik 2, koma. Nah, ini adalah yang terakhir. Berarti selain dari yang tadi itu adalah gagal. Berarti tinggal ditulis saja petik 2 gagal. Terus petik 2, di situ kita tutup. Tutupnya ingat ya, harus 2 karena di situ ada if-nya. Pernyataannya yang pertama ini adalah ya 2 di sini. Ingat di sini dilihat sama dengan if kurung buka kolom G baris ke-20, ini baris 20, diklik. Kita tulis lebih dari 200 itu adalah lulus. Terus pernyataan yang kedua, jika nilai G ini lebih dari 150 maka remedial. Selain itu gagal ya. Kita coba, kita enter. Nah, ini adalah remedial. Jadi ya, itu 199 adalah nilai antara 150 sampai 200, jadi remedial. Untuk ke bawah ingat tinggal di drag saja ya, tak payah tulis rumus satu persatu, tinggal di drag. Kita lihat nilai lebih dari 200 itu adalah lulus ya, antara 150 sampai 200 itu remedial, atau nilai lebih dari 150 remedial, sedangkan 144 itu di bawah 150 selain nilai yang tadi, jadinya gagal. Nah, demikian ya untuk rumus fungsi if tunggal dan if bersarang. Di sini lihat yang pertama tadi untuk rumus fungsi if tunggal itu hanya satu aja if, setelah itu sel yang mana akan diklik, kenyataannya apa, setelah itu tinggal petik 2, tinggal pernyataan lulus atau gagal, atau selain pernyataan yang lainnya. Jadi hanya contoh lulus dan gagal. Itu untuk if tunggal. Kalau untuk if ganda ini ya tadi, jadi if-nya itu ada 2. Spin yang pertama lulus, yang kedua itu remedial, yang selain itu gagal, gitu ya. Nah, demikian ya contoh untuk penggunaan fungsi rumus if pada Excel. Jadi mudah ya. Nah, sampai di sini dulu ya untuk pembelajaran fungsi logika if.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.